Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan Undang-Undang ASN ya, atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan Undang-Undang ASN ini. Jadi kabarnya Undang-Undang ASN akan direvisi gitu ya. Padahal undang-undang ini baru disahkan di bulan Oktober 2023. Dan rencana revisi ini diusulkan oleh salah satu anggota DPR di Komisi 2 ya, yaitu Bapak Ahmad Doli Kurnia. Kalau tidak salah beliau adalah Ketua Komisi 2, kalau tidak salah ya. Jadi alasan dilakukan revisi Undang-Undang ASN karena saat ini ada penambahan kementerian dan lembaga gitu ya. Sehingga para ASN yang bekerja di kementerian tersebut harus diatur melalui Undang-Undang ASN. Yang seharusnya Undang-Undang ASN ini direvisi untuk bisa mengatur terkait dengan ASN-ASN yang bekerja di kementerian-kementerian yang baru. Tetapi ada Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 yang khawatir jika nantinya dilakukan revisi Undang-Undang ASN akan merubah pasal-pasal terkait dengan penyelesaian permasalahan honorer gitu ya. Jadi semoga revisi Undang-Undang ASN ini hanya menambah pasal saja, tetapi tidak mengurangi atau merubah pasal yang berkaitan dengan penyelesaian tenaga honorer. Bahkan harapannya ada pasal yang ditambahkan guna menyelesaikan para honorer atau tenaga non ASN yang TMS atau tidak memenuhi syarat pada saat seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi kita tunggu ya, karena usulannya revisi Undang-Undang ASN ini masuk dalam program legislasi nasional di tahun 2024 hingga 2029. Dan harapan dari anggota Komisi 2 DPR RI ini bahwa revisi Undang-Undang ASN ini diutamakan bisa diselesaikan di tahun 2025. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang ASN ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya Revisi Undang-Undang ASN Selamatkan Honorer TMS P3K 2024. Ada peluang. Kita coba bacakan ya. Pimpinan Forum Honorer merespon Komisi 2 DPR RI yang memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2024-2029. Dalam rapat pleno balik pada Selasa 12 November, anggota Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pembahasan revisi Undang-Undang ASN masuk dalam prioritas 2025. Mengenai urgensi Undang-Undang ASN direvisi, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Doli menjelaskan, penambahan kementerian dan lembaga berkaitan dengan kebutuhan pengisian ASN. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang ASN mengatur banyak hal, antara lain soal penetapan kebutuhan PNS dan P3K, penguatan pengawasan sistem merit, kesejahteraan PNS dan P3K, digitalisasi manajemen ASN, dan penataan non-ASN atau honorer. Dengan kata lain, masalah honorer hanya salah satu pokok pengaturan di Undang-Undang ASN. Adapun revisi Undang-Undang ASN seperti disampaikan Ahmad Doli hanya menyentuh soal kebutuhan ASN lantaran ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga di Kabinet Merah Putih. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Oh, jadi ketuanya sekarang Muhammad Rifki Nizami Karsayuda ya, bukan Ahmad Doli. Juga sudah menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang ASN diusulkan lantaran ada perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga. Dengan jumlah kementerian lembaga yang bertambah gemuk,
perlu ada regulasi yang mengatur komposisi ASN untuk mengisinya. Pejabat eselon 1, eselon 2 dan seterusnya di kementerian lembaga baru itu harus diatur, makanya Undang-Undang ASN mendesak direvisi. Terang Rifki Nizami yang dihubungi jpnn.com Rabu 13 November 2024. Respon honorer terhadap revisi Undang-Undang ASN. Meski demikian, pimpinan honorer merespon kabar revisi Undang-Undang ASN dengan perasaan campur aduk. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih sangat khawatir revisi Undang-Undang ASN menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan penataan non-ASN. Jika hal tersebut terjadi, kata Bunda Nur, maka bisa mengganggu penyelesaian honorer melalui mekanisme pengangkatan jadi P3K yang saat ini sedang berproses. Di sisi lain, Bunda Nur juga berharap jika revisi Undang-Undang ASN menyenggol pasal tentang nasib honorer, maka bisa menjadi peluang baik. Jujur saya khawatir sekali ini, kecuali ada pasal khusus lagi buat honorer yang berstatus TMS alias tidak memenuhi syarat bisa ikut seleksi P3K. Tutur Bunda Nur kepada jpnn.com. Dikatakan, revisi Undang-Undang ASN 2023 memunculkan pasal-pasal baru yang bisa mengakomodasi honorer K2 yang tahun ini gagal ikut seleksi P3K lantaran persyaratan dan usia. Kalau harus merevisi sebaiknya hanya untuk menambah, bukan menghilangkan pasal yang melindungi honorer, kata Bunda Nur. Apakah aspirasi yang disuarakan Bunda Nur bisa terwujud? Senayan merupakan lembaga politik yang antara lain punya tugas mendengar dan mewujudkan aspirasi rakyat. Jadi, bisa saja revisi Undang-Undang ASN merembet ke pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penuntasan masalah honorer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan usulan revisi Undang-Undang ASN yang sudah masuk dalam program legislasi nasional ya 2024-2029. Dan harapannya revisi Undang-Undang ASN ini bisa diutamakan di tahun 2025 besok ya. Jadi kita tunggu, semoga nantinya ada pasal yang berkaitan dengan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang saat ini atau pada saat seleksi P3K di tahun 2024 ini mengalami TMS ya atau tidak memenuhi syarat. Jadi itu ya hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tetapi ada hal penting lain juga gitu ya. Padahal amanat dari Undang-Undang ASN ini, Undang-Undang 20 2023 terkait dengan dikeluarkannya PP Manajemen ASN saja belum dilaksanakan gitu ya. Tetapi undang-undangnya sudah mau direvisi gitu ya. Apakah ada konsekuensi terkait dengan hal tersebut kita juga belum tahu gitu ya. Jadi kita tunggu saja informasi-informasi terbaru berkaitan dengan Undang-Undang ASN ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.